Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita masih di seri menata tampilan page. Di video sebelumnya kita sudah mengenal file CSS dan file JavaScript atau disingkat dengan JS. Ya, di video itu diperkenalkan karena dalam proses membuat tampilan yang lebih bagus tidak pernah terlepas dari penggunaan file CSS dan file JS. Namun di seri ini kita tidak akan membuat file CSS dan file JS, tetapi menggunakan file CSS dan file JS yang telah dibuat oleh orang lain. Ya. Nah, sebelumnya file atau halaman yang akan kita contoh kira-kira komponen-komponennya berasal dari sini. Jadi ketika membuat formulir, ya kita buat seperti ini, mengambil komponen-komponen yang ada di sini. Demikian juga layoutnya mungkin kita bisa mencontoh dari sini. Seperti judulnya di atas, lalu menunya di samping, kemudian footernya, dan fasilitas-fasilitas lain seperti di menu yang di kanan ini, ya. Kita akan mencontoh yang ini. Bahkan kita sebenarnya mau menduplikat tampilan yang ada di sini. Nah, ini adalah template yang disebut dengan admin LTA. Ya, kebetulan ini gratis, jadi kita akan gunakan yang ini. Lalu admin LTA ini adalah versi 2.4.0. Sekarang kalau tidak salah sudah ada versi 3.0.2. Ada versi yang terbaru. Ya. Nah, namun di video pembelajaran ini kita gunakan versi yang ini. Selanjutnya file-file ini, ya, file-file ini kalau kita lihat aksesnya localhost admin LTA. Nah, dari sini bisa kita tebak. File ini tersimpan di htdoc dengan folder admin LTA. Ya, Anda boleh menggunakan folder yang lain. Ya, tidak harus nama foldernya admin LTA. Ya, jadi Anda bebas menggunakan nama folder yang lain. Nah, di isi file ini sebenarnya yang kita butuhkan adalah folder Bower komponennya, lalu folder build, folder disk dengan plugin. Nah, itu pada dasarnya ini yang kita butuhkan. Ketika halaman kita sudah jadi, sebenarnya ini bisa kita hilangkan page dengan yang dua file index ini, ya. Di video ini kita akan membuat sebuah metode dengan nama kosong. Metode ini saya tempatkan di controller home. Tapi Anda boleh menggunakan kontrol yang lain, ya. Metodenya juga boleh berbeda. Saya di video pembelajaran ini kebetulan kita akan menggunakan controller home, kemudian di sana ditambahkan sebuah metode dengan nama kosong. Lalu di metode ini kita akan mengendalikan tampilan halaman. Nama halamannya adalah halaman kosong. Nah, ini juga Anda boleh menggunakan nama file lain. Nah, halaman kosong yang dimaksud, kita akan membuat tampilan halaman yang kira-kira kurang lebih seperti ini, atau persis seperti ini yang kita akan buat. Nah, kita buat satu halaman kosong. Halaman kosong ini yang kita buat itu kita jadikan sebagai master. Jadi besok lusa ketika membuat halaman input penjualan, oke, halaman ini di copy, lalu ditambahkan elemen-elemen input yang dibutuhkan. Atau membuat halaman daftar penjualan, oke, berarti halaman ini di copy lagi, lalu ditambahkan komponen table. Ya, jadi yang kita buat sekarang adalah halaman yang kosong, yang akan dijadikan sebagai master atau template untuk di halaman-halaman yang lain. Kemudian file ini disimpan di folder views. Ya. Nah, Anda boleh menambahkan
folder lain di dalam folder views. Jadi saya ambil contoh, di video ini filenya akan disimpan di folder views ini, tapi Anda boleh menambahkan lagi folder di dalamnya, ya. Jadi tidak harus di rootnya views. Anda boleh menambahkan folder, kemudian file halaman kosong tersebut simpan di folder. Misal disimpan di sini, atau disimpannya di sini, atau disimpannya di sini, gitu ya. Jadi Anda boleh menambahkan folder. Nah, di video ini kita akan tempatkan di sini, pas di rootnya folder views. Kemudian ketiga, kita akan memisahkan beberapa coding di halaman kosong yang sifatnya umum. Jadi misal gini, halaman ini ketika kita duplikat, membuat halaman penjualan atau halaman pembelian atau halaman daftar penjualan, kita duplikat, ada bagian-bagian yang sifatnya umum. Artinya bagian itu ada baik di halaman penjualan, daftar penjualan, di daftar pembelian, input pembelian. Apa bagian yang sifatnya umum? Yang ini di atas pasti sifatnya umum, ya, bersifat umum. Jadi apapun nama halamannya, mau penjualan, pembelian, dan sebagainya, pasti bagian ini ada. Nah, ini kita akan pisahkan karena dia bersifat umum. Lalu bagian yang di samping ini, menu di samping ini kan sifatnya umum, ya. Tapi nanti kita akan coba mengganti menunya seperti ini, ya. Kita modifikasi juga menunya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan saya akan tunjukkan bagaimana caranya menambahkan dan mengurangi menu yang ada di sini. Kemudian bagian ketiga, jadi tadi sudah yang di atas, kemudian yang di kiri, lalu yang di bawah ini. Yang di bawah juga ini kan sifatnya umum. Artinya ketika masuk di halaman daftar penjualan, daftar pembelian, bagian bawah ini pasti sama. Dan terakhir adalah bagian yang di kanan ini. Nah, ini juga sifatnya umum. Di halaman manapun fasilitas ini ada. Nah, jadi itu yang kita maksud sebagai bagian-bagian yang bersifat umum yang akan kita pisahkan. Ya, akan dipisahkan dan akan ditempatkan di sebuah folder dengan nama folder include di dalam folder views. Jadi di folder views nanti ini akan dibuat sebuah folder namanya folder include yang akan digunakan untuk menyimpan coding-coding, kode-kode yang sifatnya umum, ya. Nah, sekarang kita mulai sesuai dengan instruksi ini. Pertama, kita buat dulu metode. Nah, kita buat dulu sebuah metode dengan nama apa lagi tadi? Metode kosong di controller home. Nah, di sini kita buat public function namanya kosong. Metode ini akan mengendalikan sebuah halaman dengan nama halaman kosong. Halaman kosong. Nah, lalu halaman kosong ini akan disimpan di folder views. Oke, jadi kita buat satu file baru dengan nama halaman kosong di folder views. Halaman kosong.php. Nah, jadi metodenya sudah kita buat, file halaman kosongnya sudah disiapkan. Sekarang kita save terlebih dahulu. Nah, ingat, yang akan dibuat adalah halaman yang seperti ini. Nah, cara membuatnya kita bisa mengintip coding di belakangnya. Caranya cukup klik kanan di browsernya, lalu lihat kode sumber atau view source. Nah, ini kira-kira codingnya. Kalau di Google Chrome ya kira-kira sama ya. Jadi kita cari halaman kosongnya.
blanknya. Ingat ya, root kita localhost admin LTA, kemudian dicari halaman kosong. Nah, itu view page source. Nah, ini hasilnya sama ya, sama dengan yang tadi ketika menggunakan yang di Firefox ini. Nah, sekarang kita ngambil semua bagian ini ya, semua tanpa tersisa, mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, ingat yang kita gunakan, yang kita ambil page-nya adalah yang halaman kosong ini ya, blank page-nya. Nah, di copy, lalu dipaste di halaman kosong, file halaman kosong yang sudah disiapkan tadi. Paste. Nah, sekarang kita uji ya. Sekarang kita uji di browser. Saya buka tab yang baru ya, localhost ERP tutorial home kosong. Oke, nah tuh isinya sudah tampil, hanya saja belum tertata seperti ini. Nah, sekarang kita lihat yang menyebabkan belum tertata adalah di bagian atas. Di sini halaman ini diarahkan ke file CSS yang ada di folder Bower Component. Jadi diarahkan ke sini ya, Bower Component ya. Nah, jadi ada beberapa file CSS yang diarahkan. Nah, sekarang kita sisa memperbaiki rootnya. Ingat, tempatnya folder Bower komponennya ini ada di localhost folder admin LTA. Nah, sekarang kita ganti yang ini menjadi http://localhost/admin LTA. Nah, ini kita copy ya, lalu kita tempatkan di sini. Nah, demikian juga ini, berikutnya yang ini ya, karena diarahkan semua ke sana. Nah, sekarang coba sampai di sini, sudah bisa tidak ya, kita refresh. Nah, sudah berubah ya, tapi masih ada beberapa bagian yang perlu kita perbaiki. Nah, masih ada beberapa bagian berikutnya ada di bagian bawah ya, biasanya file JavaScript yang digunakan. Nah, ini file ini menggunakan file JS yang ada di folder Bower Component, menggunakan file admin min.js yang ada di folder. Nah, ini sama dengan yang tadi, diganti juga ya, diganti, ini diganti, kemudian ini semua yang mengarahkan ke sana kita ganti dengan seperti ini ya, semua diarahkan ke sana. Nah, sekarang kita cek lagi apa yang masih kurang. Ini aslinya yang dicontoh. Nah, berikutnya adalah foto. Ada beberapa foto di sini yang belum muncul. Yang pertama ini 2, 3. Lalu di sini kalau tidak salah ada udah 4. Jadi ada file foto yang harus kita atur juga. Nah, sekarang kita lihat foto ini sebenarnya ada di mana. Kalau diklik kanan ini ya, diklik kanan, kemudian kita inspeksi. Nah, coba ketika kursor saya tempatkan di sini tuh foto yang, nah ini alamatnya, kita nyari coding yang ada isinya seperti ini ya, di img user dan seterusnya dan seterusnya. Kita cari di mana sih? Nah, ini untuk membantu pencarian, ini bisa kita copy
ini cuma sekadar membantu proses pencarian. Kita find. Nah, ini ada di folder sini. Nah, berarti ini diganti juga. Ya. http//localhost lalu admin LTA. Ya. Sekarang kita save. Lalu kita cari. Rata-rata mungkin pasti seperti ini deh. Kita cari lagi. Ya, kita find lagi. Nah, ini lagi. Ketemu. http//localhost/admin LTA. Nah, ini kebetulan ketemu lagi satu. Ini juga kita ganti. http://localhost/admin LTA. Sudah 3. Ya, kita nyari lagi. Cari lagi berikutnya. Nah, ini lagi berikutnya. Jadi sudah cukup 4. http://localhost lalu /admin LTA. Nah, sudah cukup 4. Di save. Lalu diuji lagi hasilnya di browser. Refresh. Nah, sudah muncul foto di sini sudah. Ini sudah juga, dan di sini juga sudah. Nah, itu kira-kira. Nah, permasalahan yang kita hadapi kira-kira seperti ini. Jika folder admin LTA-nya ini berubah, misal admin LTA terbaru, ya, nah, pasti ketika di refresh yang ini dibuka, salah lagi. Untuk memperbaikinya, pasti kan mengganti lagi yang ini, mengganti yang rootnya ini menjadi admin LTA baru, gitu ya. Nah, bayangkan jika kita memiliki halaman yang banyak seperti ini, lalu terjadi perubahan sumber, maka akan merepotkan. Nah, cara memperbaiki kalau seperti itu, kali ini kita menggunakan variabel. Ya, jadi kita gunakan sebuah variabel. Ketika berubah tempat, maka nilai variabel tersebut yang diperbaiki. Jadi kita tidak perlu menelusuri sekian halaman. Oke, satu saya lupa. Yang ini ditutup saja dulu ya. Karena ini dia merujuk mengambil font kepunyaan Google, dan karena dia online ya berarti harus butuh koneksi internet. Jadi saran saya Google Phone-nya ini ditutup saja seperti ini. Ya, supaya tidak terpakai. Nah, kita lanjut tadi. Mekanismenya adalah yang ini sampai admin LTA divariabelkan. Nah, di folder inti, kemudian file konfigurasi, di sini disiapkan sebuah variabel namanya aset. Ya, jadi file-file yang ini saya beri istilah aset ya. Jadi ini biasa disilakan file-file yang menjadi sumber daya CSS, file JavaScript, gambar itu diistilahkan aset. Ya, aset dari sebuah halaman. Nah, di sini kita buat variabel aset, lalu nilainya http://localhost/admin LTA. Ya. Nah, yang ini saya kembalikan dulu menjadi admin LTA ya. Saya kembalikan menjadi admin LTA. Lalu kita kembali ke kuning. Nah, ini admin LTA. Kita save file konfigurasinya. Jadi sekarang kita memiliki sebuah variabel dengan nama aset, isinya atau nilainya adalah string http localhost. Nah, ini diganti. Ini
Sederhananya mungkin seperti begini. Aset, tetapi ini adalah sebuah variabel. Ingat, menampilkan variabel atau menempatkan variabel harus menggunakan bahasa PHP. Nah, jadi ini diganti dengan buka tag PHP, echo, aset, titik koma, lalu tutup tag PHP-nya. Nah, itu kira-kira. Nah, berikutnya ini juga. Jadi semua yang menggunakan seperti ini kita ganti. Ya, nah sekarang untuk cepatnya ya. Untuk cepatnya ini kita find replace. Ya, kita find jadi kita copy dulu ini. Kemudian kita gunakan find replace. Nah, ini. Jadi yang seperti ini kita find, mau di replace dengan teks yang seperti ini. Ya. Jadi maksudnya cari tulisan yang seperti ini lalu di replace dengan ini. Sekarang kita refresh all. Nah, tuh semua sudah terganti. Nah, kita gunakan find replace. Oke, kalau belum mahir menggunakan find replace boleh kok ngetik satu-satu ya. Nah, jangan sampai salah replace. Nah, sekarang kita uji. Refresh. Oke, sudah tampil. Sekarang coba kita ganti lagi. Terbaru. Lalu di refresh. Pasti error. Tapi agar tidak merepotkan merubah, cukup mengganti file konfigurasi. Terbaru. Lalu di save. Kemudian di refresh lagi. Nah, tuh balik lagi. Jadi tidak perlu lagi menelusuri satu persatu tadi ya. Kita tidak diharuskan lagi menelusuri penggantian satu persatu karena di sini kita menvariabelkan. Oke, ini saya balikin normal dulu. Ya, lalu save, ditutup untuk file ini. Lalu ini juga kita gunakan, balikin normal lagi. Nah, berikutnya kita akan pisahkan. Jadi kita sudah sampai poin kedua ini sudah ya. Kita akan pisahkan dulu file coding yang bersifat umum. Saya kasih gambaran gini, kenapa mesti dipisahkan ya. Saya kasih gambaran. Tapi ini sekedar contoh ya, tidak perlu Anda tiru. Contoh, gitu ya. Tadi halaman kosong. Ya. Misal nih kita buat sebuah, ini anggaplah halaman kosong ya. Kita membuat lagi satu halaman retur jual ya. Kita buat satu halaman retur jual. Kebetulan kita kendalikan di home ya. Kita akan kendalikan di home. Tapi ini kalian tidak perlu buat ya. Ini cuma memperlihatkan public function retur jual ya. Lalu ini untuk mempercepat saya copy. Nama file yang ditampilkan adalah halaman retur jual ya. Kemudian kita buat lagi satu, anggaplah retur beli ya. Retur beli ya. Lalu nama halamannya juga ini retur beli. Nah, kemudian retur jual ini kita buat filenya halaman retur jual.php. Isinya ini kita ngambil dari halaman yang kosong ya. Kita copy semua lalu dipaste. Oke, kita sudah punya retur jual. Lalu kita buat lagi satu halaman retur beli
.php. Isinya juga sama ya, retur beli. Paste. Nah, sekarang kita sudah memiliki beberapa halaman. Kita save semua. Supaya beda di halaman retur jual ini, saya cari tulisan untuk membedakan, atau judul halamannya saja ya, judul halamannya ini, titlenya. Ini halaman retur jual. Lalu yang beli juga kita ganti, ini nama halamannya retur beli. Nah, kemudian kita coba home, masih kepunyaan, retur jual, namanya retur ya, retur jual. Retur beli juga tampilannya sama, nah, tapi judulnya retur beli. Andai kata di halaman ini ya, kita ganti menunya yang ini ya, menunya berubah ya, di menunya berubah, otomatis halaman lain harus ngikut juga menunya seperti ini. Nah, kita coba. Saya nyari yang dashboard, ini sekadar gambaran saja. Di retur beli saya nyari menu samping yang isinya tulisan dashboard. Mana ya, dashboard. Nah, ini halaman navigasi ya. Coba save, refresh, muncul navigasi gitu ya. Tetapi ketika masuk di retur jual, kembali dashboard. Supaya menjadi navigasi, dicari lagi. Nah, dilakukan juga perbaikan. Nah, bayangkan kalau ada beberapa halaman yang bagian yang sifatnya umum ini harus kita seragamkan. Nah, itu yang dimaksud dengan bagian-bagian yang bersifat umum. Jadi, bagian yang bersifat umum di sini, yang atas ini, lalu yang di kiri ini, kemudian yang di bawah, lalu yang ini. Jadi ini sifatnya umum ya. Nah, itu kita buat tersendiri di file tersendiri. Jadi ketika terjadi perubahan, kita cukup melakukan perubahan di satu tempat saja, di satu file saja ya. Tidak perlu direpotkan dengan membuka semua file. Oke, saya normalkan yang halaman retur jual, retur beli ini saya hapus karena sekedar memperlihatkan gambarannya. Retur jualnya juga dihapus ya. Kita kembali ke halaman kosong kita ini. Nah, kemudian di controller home-nya juga yang dua tadi metode ditambahkan, dihapus dulu. Nah, oke, lalu di save. Nah, file coding untuk yang ini ya, untuk yang ini berdasarkan instruksi tadi kita pisahkan, tapi disimpan di folder yang bernama include, tapi masih merupakan subfolder dari views. Jadi Anda boleh menggunakan nama yang lain ya, Anda boleh menggunakan nama yang lain, tapi tetap ada di folder views ya. Oke, di sini di folder viewsnya kita buat satu folder, namanya tadi include. Nah, file yang sifatnya umum tadi kita tempatkan di dalam sini. Nah, pertama yang akan kita cari adalah, oke, ini kembali dulu ya ke home lalu kosong. Nah, yang kita cari adalah bagian yang atas.
Cara mencarinya gini. Klik kanan di area ini, lalu inspeksi. Nah, inspeksi. Coba ketika kita tempatkan kursor di sini, oke, itu ya di atas yang tersorot. Ya. Kalau coba kita geser ini, kita sorot ini. Nah, yang tersorot yang sana. Kalau kita coba tempatkan di bagian-bagian yang lain, nah misal ini. Nah, coba saya perkecil supaya kelihatan ini. Nah, kalau kursor ditempatkan begini, nah tuh bagian yang di samping. Nah, kalau kita tempatkan lagi di dalamnya sini, nah itu yang atas. Berarti katanya coding ini loh yang membentuk yang bagian atas itu. Sekarang kita cari yang membentuk yang di atas ini. Jadi klik kanan, lalu inspeksi elemen. Ya, kita ketemu. Oh, ternyata ini yang membentuk. Ya, bukan ini ya. Ini yang membentuk. Jadi kita nyari baris yang ada tag elemen, lalu ada main header menggunakan class main header. Gitu ya. Atau di Google, di Chrome hal yang sama ya, klik kanan lalu inspect. Nah, biasanya defaultnya ketika belum digeser ini biasanya ada di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan seperti ini. Boleh digeser ke bawah ya, supaya lebih luas. Nah, dicari. Oke, nah ini yang membentuk. Ya, karena kalau ini ya cuma tulisan ini, kalau ini lain lagi. Nah, barnya. Oke. Nah, sekarang kita cari coding yang ada elemen header lalu menggunakan kelas main header. Main header. Nah, kita cari. Nah, ini dia ya. Kita cari, ini baru elemen bukanya, dicari sampai elemen tutupnya. Nah, cara simpelnya gini. Cara simpelnya untuk nyari elemen ini ada tanda panah ke bawah. Ya, diklik di sini. Nah, ini berarti ini satu paket dari 357. Ya. Nah, 357 tadi ini sampai ke bawah ini 187. Nah, itu yang akan kita ambil. Kita akan pisahkan jadi ini ya. Hati-hati jangan sampai salah. Nah, ini kita cut. Nah, di cut ya. Atau di copy. Tapi jangan lupa beri tanda bahwa di sini sebentar ada tambahan. Lalu disimpan di sebuah file tertentu. Kita beri nama atas. Ingat, file ini disimpan di folder include. Lalu dipaste yang tadi. Nah, ini ya. Atas. Nah, jadi kita sudah punya coding tersendiri yang merepresentasi isi dari yang bagian atas ini. Nama filenya atas.php, tempatnya ada di folder include. Lalu di sini yang dihapus tadi melakukan proses including file. Nah, caranya gini. Buka tag php echo include php include. Lalu folder aplikasi, kemudian folder views, lalu folder include, lalu nama filenya atas.php, lalu ditutup php-nya. Nah, ini menandakan di baris ini isinya itu sama dengan file yang ini ya. Jadi maksudnya includekan file yang ini. Oke, kita save lalu kita uji. Refresh. Nah, ini masih normal. Sekarang kita bagian berikutnya yang di samping ini kita cari lagi. Nah, kita cari, bisa diklik kanan di sini untuk mendekati inspeksi. Oke, berarti belum yang ini.
karena cuma tulisan yang itunya. Ini kita geser ke kanan ya, supaya bagian samping ini kelihatan semua. Geser, pindah ke kanan yang ini. Oke, supaya ini kelihatan semua. Kita cari bagiannya. Nah, ini dia bagiannya, sidebar. Jadi sidebar ini adalah yang membuat halaman yang bagian samping ini, namanya sidebarnya. Nah, dicari lagi yang sidebar. Nah, ini dia sidebarnya ya. Coba kita cocok ya, aside, kelasnya main sidebar. Nah, dicari elemen yang ini. Nah, oke. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi mulai dari sini. Ini akan kita ambil. Nah, sekarang cara lain, saya sebelum saya cut di sini, kita buat dulu filenya. Nah, nama filenya kita beri nama kiri. Kiri.php. Tapi Anda boleh menggunakan nama yang lain ya. Anda boleh menggunakan nama yang lain. Nah, kemudian ya ini kita cut satu paket ini, mulai dari baris ini. Kalau saya di baris 40 sampai 238. Kita cut. Ingat, di sini akan ditempatkan sebentar ya. Nah, lalu simpan di sini. Berarti bagian kirinya sudah kita buat. Nah, di sini dibuat juga. Nah, seperti yang tadi. Buka tag PHP, include, lalu aplikasi, folder views, lalu folder include, lalu nama filenya kiri.php. Ya. Nah, sudah dua bahagian. Sekarang kita simpan semua. Ya, simpan semua. Kita ke bagian berikut. Bagian berikut yang menu di bawah ini. Ya, ini. Nah, kita klik kanan di sini untuk menelusuri inspeksi. Nah, bagian ini ternyata dibentuk oleh ini, namanya footer. Elemennya footer, terus memiliki kelas main footer. Nah, dicari lagi yang itu, elemen footer yang memiliki kelas. Nah, ini dia. Ya. Ya. Nah, sekarang kita copy yang ini. Atau seperti tadi, dibuat dulu filenya, disiapkan file kosongnya. Ini kita namakan bawah.php. Ya, namanya bawah.php. Nah, kemudian ini kita cut. Ingat, beri tanda dulu bahwa di sini sebentar include-nya. Lalu di paste. Lalu dibuat di sini. Buka tag PHP, lalu include, kemudian namanya tadi aplikasi, ada di folder views. Di folder views masuk ke folder include, nama file diincludekan bawah.php. Lalu jangan lupa tutup kembali PHP. Nah, sudah. Berikutnya kita save semua dulu. Kita cari lagi yaitu bagian yang di kanan tadi ya. Jadi kita geser dulu ke bawah. Ke bawah. Nah, seperti sini. Kita cari bagian yang ini. Nah, kita munculkan dulu. Nah, bagian ini kita cari. Kita klik kanan, inspect. Di mana dia bahagiannya? Kalau saya sorot di sini, ini dia. Kalau saya sorot ini kan baru ini. Kita sorot. Nah, berarti ini. Namanya kita cari aside, control, sidebar. Nah, bagian yang ini. Coba saya geser ke ini, saya geser ke kiri ya. Supaya kelihatan. Nah, ini. Nah, itu yang kita cari. Nah, bukan ini. Karena kita pengennya termasuk dengan yang di atas ini. Karena kalau ini kan cuma isinya. Cuma ini doang. Kita pengennya ya ini. Nah, oke, ini ya. Aside, nama kelasnya control sidebar. Nah, kita cari lagi yang itu.
Oh, sepertinya ini control sidebarnya. Nah, berarti yang ini. Nah, sekarang kita buat dulu satu file, kita beri nama kanan. New file kanan.php. Nah, lalu yang tadi kita ikutkan. Nah, ini nih. Kalau di saya baris 95 sampai 283 ya. Lalu di cut. Jangan lupa beri dulu tanda bahwa di sini sebentar tempatnya. Paste. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi di sini, di tanda ini kita buat lagi seperti yang tadi. Buka tag PHP, include namanya folder aplikasi, lalu folder views, lalu folder include, lalu nama filenya bawah .php titik koma tutup tag PHP, lalu di save. Oke, ini jangan lupa di save juga ya, save. Nah, kemudian kita coba refresh. Oke, ini halaman inspeknya ditutup ya. Oke, sudah. Berarti bagian-bagian halaman kita ini sudah kita selesaikan. Loh, ini kalau ada dua bawah. Oh, jangan-jangan tadi belum terkat ya, footernya tadi bawah. Nah, ini harusnya dua kali bawah, harusnya di sini kanan, yang terakhir yang dibuat ya, kanan ya. Save. Nah, itu. Nah, sudah jadi satu halaman template kita. Nah, di berikutnya kita bisa mengganti menu di sini sesuai dengan yang keinginan kita. Nah, cara menggantinya, ingat tadi ini kita tempatkan di file yang bernama kiri. Nah, sekarang kirinya, kalau mau melakukan penggantian menu, ya cari di bagian sini. Coba kita lihat menu yang ada di sana. Paling pertama dashboard, baru layout. Nah, ini dashboard, layout. Kita cari dulu yang tanpa sub. Kalau ini kan ada subnya, dashboard terus ada subnya. Kita nyari yang tanpa ada sub. Nah, contoh ini tidak ada subnya. Nah, tidak ada subnya di bawah. Misal kita ganti, kita cari yang bawah yang tidak ada subnya. Namanya tadi yang muncul important warning information. Nah, kita cari berarti ada di bagian bawah. Nah, ini important, misal kita ganti penting, peringatan ya, informasi. Coba di save, di refresh. Nah, kan sudah berubah. Nah, jadi ini menu yang bercabang ya. Nah, kalau menu yang bercabang, coba kita hilangin yang dashboardnya ini ya. Kita hilangin satu yang menu bercabang dan nyari yang dashboardnya tadi. Dashboardnya yang mulai bercabang. Nah, ini dia dashboard ya. Nah, ini dashboardnya. Ini adalah tulisan dashboardnya, cabangnya ada dua ini tadi. Dia kebetulan menggunakan LI ya, this item. Nah, kira-kira ini nih bagiannya. Mulai dari sini sampai dengan di sini, ini loh yang mengatur yang dashboardnya. Ya, jadi buat LI baru buat bersub. Nah, ini kalau dihilangkan, di delete. Nah, coba dilihat, di refresh. Nah, tuh
dashboardnya sudah hilang. Nah, saran saya yang ini jangan dulu dihilangkan semua. Nanti setelah finish aplikasinya baru dibuat. Atau kalau mau dihilangkan, pertahankan salah satunya yang seperti ini. Jadi lain boleh di-delete sebagai contoh. Akan dijadikan sebagai contoh. Nah, jadi terus pertahankan juga satu yang tanpa bersub seperti ini. Jadi yang lain boleh dilepas. Nah, jadi itu saran saya, pertahankan satu yang bersub, lalu pertahankan juga satu yang tanpa sub. Nah, karena akan dicontoh. Oke, saya kira itu proses membuat sebuah halaman master template yang digunakan kepunyaan admin LTA versi 2.4.0. Sampai ketemu di video berikutnya.